Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat ya anak-anakku kelas 3B. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku di pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai benda, sifat-sifat benda. Nah, pada kesempatan ini di pembelajaran 3 kita akan membahas mengenai kertas di sekitar kita. Nah, banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran yang juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Nah, proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Kemudian, pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Jelas tidak ya, karena kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Nah, kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, selanjutnya di sini carilah arti kata berikut dengan tepat. Nah, kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi ini kosakata yang berdasarkan pada bacaan yang sebelumnya ya. Yang pertama itu ada selulosa. Nah, selulosa itu apa sih? Selulosa itu serat, kemudian lunak. Nah, arti kata lunak itu lembut atau empuk. Kemudian ada molekul. Nah, molekul itu adalah bagian terkecil dari senyawa. Nah, ada ampas, itu artinya sisa. Pulp tadi ya, bubur kertas artinya. Nah, kemudian ada kosakata pipih. Pipih itu artinya tipis. Dan menyerap. Nah, menyerap itu masuk ke dalam atau rembes. Nah, ini untuk khusus untuk air ya. Nah, untuk selanjutnya kardus. Kardus itu karton ya. Serat. Nah, serat itu artinya tidak licin atau sel dari hewan atau tumbuhan dan contoh serat dari ulat sutera. Nah, yang terakhir itu ada kosakata menggiling. Nah, menggiling itu artinya melumatkan atau menggulung. Nah, selanjutnya bahan kertas tadi ya, itu terbuat dari kayu. Nah, kayu itu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di samping ini. Ada pohon pinus ini, terus ada pohon akasia dan pohon jati. Nah, pohon manakah yang paling tinggi menurut kalian? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Nah, tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu ya. Nah, apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Nah, alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Kemarin kan sudah belajar mengenai mistar atau penggaris. Nah, kita akan belajar untuk alat ukur yang lain. Nah, ini ya, macam-macam alat ukur. Ada meteran roll, ada meteran saku, ada meteran pita, dan juga ada metlin. Oke. Di sini Ibu ada contoh pertanyaan ya. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu ataupun orang tuamu boleh. Nah, kembali ya tadi ya, ini ada meteran roll. Nah, meteran roll ini biasanya untuk mengukur benda yang panjangnya itu lebih dari 1 meter. Nah, terus ada meteran saku, itu sama ya, yang panjangnya lebih 1 meter, tapi dia ini bersifat kaku. Nah, untuk meteran pita itu ini bersifat lentur, dan kalau metlin itu hampir sama dengan meteran saku, hanya saja bahannya saja yang berbeda ya, ini agak lunak, tidak terlalu kaku seperti meteran saku, tapi kurang lebihnya sama dengan meteran saku. Nah, kembali lagi ya. Nah, yang pertama ada tinggi badan. Nah, tinggi badan jenis alat ukurnya apa? Nah, itu bisa meteran saku atau nama lainnya staturmeter. Nah, biasanya kalau anak-anak itu mengukur tinggi badan di
puskesmas itu ya, atau di rumah sakit atau di klinik seperti itu. Terus ada panjang lingkar pinggang. Nah, ini menggunakan meteran pita ya, karena dia bersifat fleksibel, bisa melingkar seperti itu. Terus ada panjang meja di kelas. Nah, ini menggunakan meteran saku atau metlin. Boleh ya, bisa meteran saku atau metlin. Terus ada panjang lompatan teman kelompokmu. Ini menggunakan meteran pita ya. Terus lebar papan tulis menggunakan meteran saku atau metlin. Dan yang terakhir itu panjang halaman sekolah, itu tadi menggunakan meteran roll. Oke. Selanjutnya di pembelajaran 4 kita akan belajar, tadi kan sudah belajar mengenai kertas. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai plastik. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik ya. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air pun juga terbuat dari plastik ya. Nah, sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Nah, oleh sebab itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, itu ya. Nah, di sini ada tabel mengenai nama benda dan juga waktu yang dibutuhkan ketika terurai di dalam tanah secara alami ya. Kertas itu membutuhkan waktu 2-5 bulan, kardus itu 5 bulan, kulit jeruk itu 6 bulan, puntung rokok itu 10 tahun, kulit sepatu itu 25-40 tahun ya, lama ya ini. Nah, plastik ini lebih lama lagi, 50-80 tahun. Plastik itu hingga 100 tahun ini ya, dan lain-lainnya ini ya. Ada styrofoam, nah ini malah tidak dapat diuraikan. Oleh sebab itu, anak-anak itu harus bisa menghemat ya penggunaan plastik karena tidak dapat atau sangat lama untuk terurai secara alami seperti itu. Nah, di sini bisa dibayangkan ya, apabila membuang kantong plastik sekarang secara sembarangan, terus kantong plastik akan terurai itu 10-20 tahun yang akan datang. Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Ingat-ingat ya, ada 3 cara. Itu reduce atau mengurangi, reuse itu menggunakan kembali, dan juga recycle itu mendaur ulang. 3 cara atau 3 R ya. Reduce, reuse, dan juga recycle. Yang pertama reduce ya, adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja. Nah, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik ya. Yang kedua ada reuse. Reuse ini memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Kemudian ada recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik ya. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Nah, berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Nanti mereka yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, gunakan plastik dengan bijak ya, agar bumi kita selamat. Ini ya, untuk lambang 3R atau 3 cara dalam pengolahan sampah. Nah, selanjutnya kita akan bermain bola tangan. Di sini ada permainan bola tangan ya, yaitu permainan yang dimainkan di lapangan. Dan permainan itu dilakukan oleh 2 kelompok. Selanjutnya, bola harus diperankan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Itu ada gambar seperti ini ya. Nah, kemudian kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan lempar, itulah yang pemenangnya. Itu untuk pengertian dari bermain bola tangan. Selanjutnya, di pembelajaran 5 kita akan belajar mengenai benda selain dari kayu, kertas, dan plastik ya, karena tadi kayu, kertas, dan plastik sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada gambar yang pertama itu gelas ya, atau gelas, botol, dan sebagainya. Itu
benda terbuat dari kaca. Nah, sifat dari kaca atau gelas ini kedap air dan tembus cahaya. Kemudian ada ini sendok dan juga ini contohnya uang logam ya, benda yang terbuat dari logam. Untuk sifat bahan dari logam ini kuat dan dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya itu benda yang terbuat dari karet. Ini ada contohnya, ada ban. Sini ada sepatu boots ya. Nah, ini sifat bahannya itu lentur. Nah, selanjutnya itu ada kita akan bermain tebak bahan. Di sini ada nih sisir. Sisir itu terbuat dari apa? Plastik ya. Ini sama. Ada bathtub atau itu kamar mandi itu bisa terbuat dari apa? Dari plastik juga bisa, terus dari keramik juga bisa ya. Terus mungkin ada yang terbuat dari plastik apa saja di sini. Banyak sikat. Nah, ini juga terbuat dari plastik. Terus ada apa lagi? Plastik. Ini ya. Ini piring, jika piring plastik juga ada ya. Terus yang terbuat dari logam. Apa saja? Kita lihat. Ada ketel juga ya. Bisa. Terus ada logam-logam. Ini laptop, terus DVD player, cellphone atau handphone, komputer seperti itu, handycam. Terus yang terbuat dari kayu. Nah, contohnya yang terbuat dari kayu banyak ya. Ini ada meja belajar, ada lemari, laci ya, ada lemari buku, terus ada kursi dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa melihat sendiri, mengelompokkan mana yang terbuat dari plastik, mana yang terbuat dari logam, dan mana yang terbuat dari kayu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai satuan panjang atau panjang ya. Nah, yang wajib diingat itu ini. Kalau 1 meter itu 1 cm, terus kalau 1 cm itu 10 mm. Mm itu milimeter ya. Ingat-ingat ini. Nah, ada contoh panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu adalah satuan meter adalah berarti ini cm dijadikan meter. Caranya kita uraikan dulu. 410 cm berarti itu 400 cm dan juga 10 cm. Nah, 400 cm itu berapa meter? Kita lihat. Cm itu ke meter itu dibagi berapa? 100. Berarti ini 400 dibagi 100 ya, apa nolnya dibuang 2, itu menjadi 4. Jadi 4 meter, kalau ini tetap ya cm. Jadi panjang mobil Ayah Dayu itu 4 meter, 10 cm. Ya. Nah, ada satuan meter, cm dan juga milimeter. Dan sudah ya. Nah, selanjutnya anak-anak nanti bisa berlatih ya bagaimana cara merubah atau mengonversikan panjang dari cm ke meter, dari meter ke cm, dari meter ke milimeter, ataupun dari milimeter ke meter. Ibu contohkan satu soal ya. 200 cm itu berapa meter? Nah, karena cm tadi dibagi 100 atau nolnya dihilangkan 2, berarti di sini menjadi 2 meter. Nah, nanti anak-anak bisa berlatih ya dari nomor 2 sampai 10 seperti itu. Sekian pembelajaran pada tema 3 subtema 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.